Dan selama ini kan yang aku tanya teman-teman tuh banyak banget yang ondel-ondel tuh kayak mereka takut gitu. Lebih kayak scary ya. Ini aku mau bilang sih, Konono tuh salah satu dari tidak banyak orang yang pernah aku temuin intrik sama ondel-ondel. Di video ini aku ngeliput dan nyoba styling beberapa koleksi dari Indonesian fashion label Noom Nomi. Koleksinya ada di Central Department Store, lantai 1, di East Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kalau ngomong soal Noom Nomi, salah satu fashion show mereka yang aku pernah nonton dan paling inget adalah koleksi Noom Nomi yang 2019, namanya Jakarta Vanguard. Itu temanya ondel-ondel. Show-nya di acara Plaza Indonesia Men's Fashion Week. Background LED-nya gambar ondel-ondel, tapi desainnya pop. Show-nya dibuka sama dancer, terus ada lagu Jawa, judulnya Padang Bulan, tapi dibikin elektronik. Karena show-nya membekas di memori, jadi mari kita mulai ngebahas dari koleksi tersebut. Buat look pertama aku styling pakai 3 item Noom Nomi. Ada long line t-shirt vest warna putih, di tengahnya ada graphic print ondel-ondel, kebelah 2 gitu, sebelah kirinya cewek, sebelah kanannya cowok yang pakai baju modern, yang cewek pakai trench coat, yang cowok pakai blazer, footwear-nya juga high top plimsoll gitu macam Chuck Taylor. Terus bagian hem-nya di hand shredded, jadi ada robek-robeknya gitu, buat long line layering asik sini. Terus aku pakai headband yang desainnya gambar pattern ondel-ondel Noom Nomi. Terus celananya jeans yang dibikin dari banyak bahan denim yang wash-nya beda-beda, ada yang light, ada yang medium, ada yang dark wash, dijahit bareng jadi kelihatan banyak patch. Terus cutting kantongnya menarik, nanti dijelasin sama desainernya. Tapi bagian paha dari celananya itu kelihatan lebih ngembang gitu, makin ke bawah ke arah leg opening makin tapered. Look pertama ini very simple sebetulnya, atasannya lengan buntung, bawahnya jeans, tapi detail-detailnya kayak shredded hem di t-shirt, terus juga patch jeansnya yang bikin look simple ini jadi menarik. Selama 4 tahun belakangan, 5 tahun kan emang tertarik banget culture Indonesia. Bawa culture di pakaian-pakaian Noom Nomi ya. Karena Noom Nomi itu emang dibuat dari Jakarta. So the first time yang aku mau keluarin, mau explore ondel-ondel. Eksotik aja, dan menurut aku juga orang kita sendiri belum ada explore supaya bikin lebih excited lagi ya. Dari situ ya udah ondel-ondel is the first. Aku bikinnya jadi lebih colorful, lebih friendly lah, dan lebih ada street feel-nya juga, lebih pop juga ya desainnya ya. Dan selama ini kan yang aku tanya teman-teman tuh banyak banget yang ondel-ondel tuh kayak mereka takut gitu. Lebih kayak scary ya. Ini aku mau bilang sih, Konono tuh salah satu dari tidak banyak orang yang pernah aku temuin intrik sama ondel-ondel. Karena aku juga pas masih kecil tuh takut sama ondel-ondel. Dan kalau ngomong ondel-ondel, kita taunya ondel-ondel yang lewat di jalan kan. Gitu. Benar. Iya, somehow scary sih memang. Iya, benar. Dan aku juga kan selama ini namanya aku brand ready to wear ya. Aku tuh juga banyak mencari inspirasi yang emang di sekitarnya aku. Kayak aku biasa kalau udah bosen, udah kayak stuck, aku suka ke kayak stasiun Tanah Abang. Aku tuh suka duduk aja. Somehow you will find like interesting street style-nya orang yang naik kereta itu is really something yang lucu juga ya. Jadi kayak Konono duduk aja, ngeliatin aja orang-orang di situ gitu. Dan di sana tuh kan ondel-ondel sering banget di Tanah Abang. Dan aku tuh dari dulu loh, kok ondel-ondel is only on the street, yang beneran yang cuma di jalanan aja, kok nggak ada yang explore sampai bisa dibikin lebih appreciate untuk anak-anak sekarang. Akhirnya aku intriknya di situ sih. Angkat ondel-ondel jadi lebih relevan dengan skena zaman sekarang gitu ya. Dan itu yang diterusin juga rumusnya ke Barong Dialog. Iya, sama juga yang aku rework batik juga, bahan-bahan batik aku mix dengan bahan lain. Itu semuanya supaya batik juga nggak cuma dipakai untuk acara hari Jumatan kantor gitu kan. Pengennya tuh inilah supaya culture-nya kita bisa kelihatannya lebih bisa dipakai buat hangout juga. Mungkin kayak diremajakan biar bisa lebih dipakai dalam berbagai occasion ya. Tapi kalau untuk desain lainnya kayak di celananya banyak pakai patch gini. Karena emang sekarang mau ada unsur sustainable, dan aku juga pikir sebagai saya juga yang brand kecil, apa yang bisa aku bikin ya. Nah akhirnya ya dari sisa-sisa bahan yang aku ini, at least supaya ini nggak landed on the tempat sampah aja, landfill juga. Ini kan juga bisa merusak lingkungan karena jadi aku bikin celana, bikin baju yang emang tuh dari sisa-sisa bahan yang kalau udah di studio tuh harusnya udah dibuang, bahan sisa potongan yang beneran udah nggak bisa diapa-apain. Yang harusnya udah jadi sampah gitu ya. Berarti ini dari ada 1, beda-beda, 2, 3. Ini aku bisa identify paling nggak ada 3 fabric berbeda di sini ya. Kantongnya ada 2 on each side. Gini ya maksudnya kan? Double gini ya? Yang ini kantongnya sampai belakang. Kantong sampai belakang ya. Ini kantong biasa di sini ya. Jadi aku semaksimalin mungkin bahannya tuh bisa dipakai banyak.
Ya biar nggak jadi sampah soalnya ya. Dan semuanya emang aku rekomen selalu, walaupun ini bahan sisa atau apa, di take care-nya juga benar. Jadi nggak dicuci yang sembarangan supaya bisa long lasting. Lo kedua aku pakai 2 item Nom Nomi. Topnya bagus, pol, super light, jaket biker warna beige dari bahan kayak twill cotton gitu. Terus ada detail extension kain batik di bagian hem lengan sama hem pinggang. Batiknya di shredded jadi looknya traditional with a twist. Bawaannya celana pendek slim fit yang nggak pendek-pendek banget, kayak lututku ketutup. Celananya dual tone, coklat sama hitam. Terus ada detail kain batik shredded juga sama kayak jaketnya. Terus yang menarik ada semacam flap yang bisa dilepas pasang buat revealing kain batiknya. Jadi bisa dapetin beberapa look berbeda dari celana ini. Aplikasi detail batik di 2 item ini keren sih. Kayak traditional item yang diolah dengan ide yang kontemporer gitu. Outer yang ini kalau aku kasih skor nilainya 100/10. Thank you. Ini Jakarta Vanguard juga ya? Yang ini sebenarnya pas keluarnya emang Jakarta Vanguard. But untuk jaket ini, apalagi yang favorit gini udah repeat sih. Repeat tapi bahannya aja yang beda biasanya. Oke. Dulu belum pakai ini Iya. ya? Batik gini belum pakai. Dan ini batiknya juga dari batik sisa, emang di shredded kayak gini sama pengrajin buat dibikin dilipet-lipet lagi. Dan ini semuanya yang kerjain tuh aku memperkerjakan emang ibu-ibu yang emang gak ada kerja, yang di rumah jaga anak. Jadi bukan spesial pengrajin yang khusus gitu, enggak. Beneran yang ibu-ibu yang kebanyakan waktu. Jadi yang jadi memang memberdayakan dan juga buka lapangan pekerjaan jadi bagi mereka ya. Iya, aku bikin kancing gini, jadi kayak gini. Mau lepas juga bisa. Oke, tadi aku belum notice nih ada detail ini. Jadi aku bikin kayak lidahnya lah. Jadi lidahnya bisa Very interesting. gini. I try to make something new. Jadi supaya orang juga intrigue. Oh, celana bisa digituin Bisa ya. digituin, iya bener-bener. Karena desainnya pun jadi berubah ya, tampilannya kayak kalau dilihat sekilas, kalau orang belum sadar kalau ini kayak lidah, dia akan mikir motifnya tuh begini, ternyata enggak, gitu kan. Bisa dilepas ya, tergantung stylenya kamu lagi, moodnya mau apa. Menarik. Look ketiga aku pakai 2 item Noom Nomi. Atasannya pakai kemeja open collar dari koleksi Barong Dialog. Desainnya dual pattern, setengah depannya gambar pattern Barong Noom Nomi, setengah belakangnya pattern flora fauna gitu warna biru muda. Cuttingnya oversize jadi looknya leisure banget. Bawahannya nih menarik. Ini celana sweatpants yang di samping luarnya ada lace warna keunguan gitu. Jadi area samping kaki kita nerawang-nerawang gitu sampai ke area paha bawah. Ini kombinasi yang menarik sih. Sweatpants sama lace tuh jarang aku temuin. Soalnya bahan sweatpants itu kan durable, terus lebih buat active wear gitu ya, kayak buat olahraga. Sedangkan lace itu kan cantik dan fragile gitu. Jadi 2 bahan ini tuh kayak nggak meant to be together karena karakteristiknya berlawanan. Look ketiga ini jadi overallnya terlihat leisure tapi tetap ada statement twistnya gitu. Karena desain print di kemeja yang beda depan belakang, tapi terutama karena perpaduan bahan celananya sih. Ini menurut aku look celananya sesuatu banget. Oke, ini dari koleksi Barong Dialog, tapi di runway belum ada tuh kemarinan ya. Baru backgroundnya aja. Baru background LED-nya doang. Dan belakangnya beda print ya. Iya, ini sebenarnya dari bahan kemeja yang udah nggak dipakai, aku jadi bikin ininya, pasangannya lah. Yang ini tuh kemeja yang dari thrift gitu. Oke, berarti dari second hand item gitu. Second. Bentuknya kemeja berarti. Iya. Kok potong lagi buat dibikin jadi ini gitu ya. Oke. Berarti bukan kain gitu ya. Memang udah jadi kain. kemeja terus dipotong digabung ke kemeja baru gitu. Iya. Dan selalu kalau aku bikinnya untuk yang second hand lah ya, itu semuanya itu yang emang udah nggak layak jual juga buat mereka. Ada lubangnya lah, ada some part yang emang udah nggak ini. Aku ambil buat aku rework supaya bisa dipakai lagi sama orang. Biar ada value-nya lagi. Tinggal dipilih partnya yang bagus yang ya. mana yang masih bagus gitu. Kayak ini kan kamu lihat yang ini ada sambungannya sama ini sama ini kan. Iya. Itu karena emang ada part yang emang sebenarnya udah nggak bisa dipakai, ya udahlah, udah nggak bisa. Tapi yang masih bisa ditolong kesannya dimasukin ke sini ya. Dimasukin deh. Berarti polanya kadang-kadang bisa aneh-aneh dong ya polanya ya. Karena belain bagian-bagian yang bagus. Iya. Ini ada segini doang nih ya. Kalau dilihat sekilas nggak kelihatan ya ada jahitan karena jahitannya warna putih juga. Iya. Nah kalau celananya nih, ini
Kayaknya ini pertama kalinya aku lihat celana sweatpants digabung sama lace. Sweatpants jogger, ini bahan sweatpants jogger gitu ya bahannya, tapi sampingnya nerawang karena lace. Kan Noom Nomi emang selalu tuh aku pengen semua baju yang aku bikin, aku pengen bisa dipakai untuk kemana-mana lah, ready to wear gitu loh. Bukan yang hanya dipakai untuk certain occasion. Nah kayak yang track ini pun kan selama ini lebih buat olahraga atau misalkan lebih basic aja. Gimana ya supaya bikin something different tapi masih bisa dipakai untuk sehari-hari, untuk lebih santai, untuk kemana-mana. Akhirnya aku kepikiran setelah di cutting sana sini dan kebetulan aku dapet ini lace di Tanah Abang yang emang juga udah nggak ada yang mau beli sebenarnya. Udah kayak dead stock. Lucu juga ya, ada lace-nya gitu dibikin sebelah-sebelah, agak gesrek aja sih. Tapi oke sih, lucu karena lace-nya juga sengaja dibikin lebih puffy gitu looknya ya. Jadi kayak kelebihan gitu. Joggernya kelihatan lebih slim. Bawahnya pun dengan detail ini ya, ada serutannya yang bisa ditarik ya. Mau sampai nyekek jadi juga bisa nih ya. Oh tapi di dalamnya tuh ada ini ya, ada kayak celana pendek ya. Iya. Soalnya kan dari tadi nggak ngeliat diri aku dari samping ya. Kayak apakah sampai sini nerawangnya gitu. Jadi ya seksi tapi masih inilah. Seksi namun sopan gitu. Yes. Seksi sopan. Tapi ini aku baru pertama kali lihat loh di cowok, di kamu. Oke. Oh berarti pas bikin ini mostly yang beli ya untuk memang cewek. Perempuan. Oh. Enggak, sebenarnya ya buat cewek cowok. Unisex. Tapi kan di sini cowok masih sedikit konservatif ya. Mungkin karena lace-nya kali kok. Lace-nya ini yang ya buat cowok jadi kalau orang lihat di hanger doang tuh kayaknya lace-nya ini yang bikin enggak deh. Untuk cowok generally lah ya. Kalau aku kan memang kalau kita gitu, kita explore. Ada lace malah kita ambil itu. Iya. Kebalik. Mau something beda kan. Mau something beda. Look keempat aku pakai 2 item Noom Nomi, ada jaket warna hitam yang ada colorful patches-nya. Cutting jaketnya sekilas kayak bomber jacket, tapi desain front closure-nya pakai kancing ala-ala baju Mandarin gitu. Lapelnya juga lurus aja dari area leher sampai ke area badan, jadi ada nuansa orientalnya. Terus bawahannya celana warna hitam tapi ada subtle detail nih. Celananya pakai 2 material. Di area pinggang sampai kantongnya tuh pakai bahan denim yang ada stud silver juga, jadi ada punk vibes-nya. Tapi bagian lain celananya tuh dari bahan yang lemes. Jadi walaupun warnanya hitam-hitam semua, materialnya tuh contrasting, gabungan antara bahan yang rigid dan yang lemes dan flowy karena cuttingnya juga wide leg. Terus bagian hemnya juga bisa diserut, jadi stylingnya bisa kayak jogger. Kalau ngomong soal desainnya, ini dalamnya kayak kemeja ya. Iya. Luarnya kayak ini luarnya aku agak bingung sih karena seperti bomber jacket, tapi kalau diperhatiin tengahnya ini detailnya kayak baju Mandarin. Cara kancingnya ini ada kayak loop kecilnya kayak gini ya. Belakangan juga emang aku juga lebih banyak ambil Asian inspired juga. Asian inspired. Bisa dari yang printnya misalkan yang barong sama ondel-ondel ataupun yang mulai dari cuttingnya atau detailnya lah ya. Dan celananya juga bisa diserut ya ini ya. Sampai jadi kayak jogger look gitu ya. Nah yang ini kan juga patch banyak nih. Apakah ini juga dari bahan-bahan yang dead stock, bahan-bahan sisa? Yang sisa yang udah harusnya dibuang, yang kecil-kecil dirangkai aja di lengan sini sama dini ya, di badan sebelah kiri ya. Celana juga harusnya karena ini bahannya denim, cuman di kantong doang ya. Sisanya bukan. Jadi kayak Konono memang di Noom Nomi itu selalu bikinnya banyak banget yang pakai dead stock ya. Selalu diutamakankah untuk pakai kain-kain dead stock? Kalau bisa maunya emang ada sedikit sustainable-nya lah. Emang aku pengen supaya orang juga realize emang untuk zaman sekarang sustainable emang harus dipikirin sih. Jadi itu adalah salah satu Noom Nomi lah buat contribute kecil for the society and environment. Oke, kayak tanggung jawab Noom Nomi untuk ikut serta dalam menghidupkan gerakan sustainable di fashion industry ya. Supaya kita juga realize kalau kita juga butuh environment kan yang lebih baik. Jadi memang selalu diutamakan kalau bisa ya, setiap kali kayak lagi nyari bahan, agendanya tuh nemuin bahan-bahan dead stock juga gitu ya. Atau yang lebih eco-conscious lah. Oke, bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke, tapi kalau misalnya pakai bahan-bahan yang dead stock, berarti kan dia dikit dong stoknya. Berarti cuman cukup buat bikin 1 item ini doang nih, atau 2 item gitu. Itu business wise, bukankah lebih nggak menguntungkan dibanding pakai bahan yang ready banyak? Jadi kalau artikel ini banyak disukai, order keluar terus.
Ya nggak sih, kalau ini kan misalnya cuma 2 item nih. Iya. Mau dong order yang ini. Ya, yang itu udah nggak ada, soalnya bahannya udah habis. Iya. Ternyata aku jadi nggak jadi beli gitu. Yang tadinya calon customer jadi nggak customer. Aku emang selalu bikin tuh yang emang produk yang ini walaupun bahannya dead stock, ini untuk jahitan dan apanya tuh aku bikinnya tuh yang lebih premium juga. Nah jadi bikin orang tuh juga intrik ya emang harus beli yang one piece only. One of ones itu. Berarti kalau aku beli ini, aku tuh hanya satu dari berapa orang mungkin yang punya barang ini. Iya. Spesial jadi gitu ya. Spesial. Jadi walaupun pakai bahan yang kasarnya harusnya udah jadi sampah, tapi value-nya bahkan bisa tetap lebih tinggi bahkan daripada pakai bahan yang lebih tersedia banyak. Tapi gimana caranya kayak you make sure itu bisa nyampe ke orang gitu? Ya salah satunya dari from you. Semoga ya. Semoga ya. From you lah. Dan juga ya emang untuk appreciate gini kan we need to educate dan harus ditampilin terus ya biar orang juga makin terus ada di mindnya dia. Oh iya ya, emang harus ya kayak gini. Oh ya, mungkin ini adalah salah satu untuk peduli dengan environment. Dan juga itu nggak harus juga beli no-om. Dengan beli produk yang lebih eco-friendly, mereka juga bisa berperan lebih gitu loh. Iya. So nggak harus beli no-om nomi tapi lebih looking for that atau beli yang second hand atau beli item-item dengan material yang lebih eco-friendly ya. Iya, benar. Jadi mungkin sebelumnya kalau kita beli baju asal beli, sekarang mungkin mulai lihat labelnya ya, terbuat dari apa tuh bahannya. Benar. Itu butuh waktu sih memang untuk educate ya. Iya. Kalau nggak orang akan mikir loh kenapa yang bahannya bekas lebih mahal daripada yang bahan baru. Benar.